Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas 12 IPA 2. Pada saat ini, kami akan menjelaskan materi mengenai korosi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Stevin Junior Ombulado. Nama saya Jessica Amelia Billy. Dan saya Vanessa Ivana Kunda. Jadi, materi yang akan kami bahas kali ini adalah korosi. Pokok materi yang akan kami bahas yang pertama, definisi korosi serta reaksi yang terjadi pada peristiwa korosi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi serta pengendalian terjadinya korosi. Yang pertama, definisi korosi. Korosi atau pengkaratan merupakan kerusakan pada benda, khususnya logam, yang terjadi akibat kontak langsung dengan lingkungan, yaitu oksigen dan air yang dapat memperburuk tampilan dan kualitas. Yang kedua, reaksi yang terjadi pada peristiwa korosi. Reaksi yang terjadi yaitu logam akan mengalami oksidasi, sedangkan oksigen yang berada di udara akan mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Peristiwa korosi merupakan peristiwa bereaksinya logam dengan oksigen di udara dan di air, di mana logam melepaskan elektron, yaitu akan mengalami oksidasi sehingga menjadi oksida logam. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama, kelembaban udara atau uap air. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang banyak mengandung uap air atau lembab akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, adanya oksigen. Udara yang banyak mengandung gas oksigen akan menyebabkan terjadinya korosi. Yang ketiga, larutan garam. Elektrolit merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Hal itu mengakibatkan elektron lebih mudah untuk dapat diikat oleh oksigen di udara. Selanjutnya, lapisan pada permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sukar terjadi, sebab sukar terjadi kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda. Yang kelima, keberadaan zat pengotor. Zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Sebagai contoh, adanya tumpukan debu karbon dari hasil pembakaran BBM pada permukaan logam mampu mempercepat reaksi reduksi gas oksigen pada permukaan logam. Yang keenam, kontak dengan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam dalam air laut dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Sedangkan konsentrasi elektrolit yang besar dapat melakukan laju aliran elektron sehingga korosi meningkat. Yang ketujuh, temperatur. Temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur maka semakin cepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur, maka meningkat pula energi kinetik partikel sehingga kemungkinan terjadinya tumpukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Efek korosi yang disebabkan oleh pengaruh temperatur dapat dilihat pada perkakas-perkakas atau mesin-mesin. Selanjutnya, pH. Peristiwa korosi pada kondisi asam, yakni pada kondisi pH kurang dari 7 semakin besar karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung. Adanya reaksi reduksi tambahan pada katoda menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin besar. Kemudian, efek galvanic coupling. Kemungkinan logam yang rendah mengindikasikan banyaknya atom-atom unsur ini yang terdapat pada logam tersebut sehingga memicu terjadinya efek galvanic coupling, yakni timbulnya perbedaan potensial pada permukaan logam akibat perbedaan enol antara atom-atom unsur logam yang berbeda dan terdapat pada permukaan logam dengan kemurnian rendah. Efek ini memicu korosi pada permukaan logam melalui peningkatan reaksi oksidasi pada daerah anoda. Yang terakhir, mikroba. Adanya koloni mikroba pada permukaan logam dapat menyebabkan peningkatan korosi pada logam. Hal ini disebabkan karena mikroba tersebut mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi keberlangsungan hidupnya.
Mikroba yang mampu menyebabkan korosi antara lain protozoa, bakteri besi mangan oksida, bakteri reduksi sulfat, dan bakteri oksidasi sulfur sulfida. Selanjutnya, pengendalian terjadinya korosi. Yang pertama, mengecat. Cat bisa menghindarkan kontak langsung besi dengan udara dan air. Yang kedua, melumuri dengan oli. Oli dapat mencegah kontak besi dengan air, misalkan pada perkakas dan mesin. Yang ketiga, dibalut dengan plastik. Plastik mencegah kontak besi dengan udara dan air, contohnya pada rak piring, keranjang sepeda, dan lain sebagainya. Yang keempat, pelapisan dengan timah. Misalkan pada kaleng-kaleng kemasan, itu terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah. Yang kelima, galvanisasi atau pelapisan dengan seng. Misalkan pada pipa-pipa besi, badan mobil. Pada galvanisasi ini diterapkan prinsip perlindungan katoda. Yang keenam, pelapisan dengan krom atau chromium plating. Misalkan pada besi baja yang itu dilapisi dengan krom. Yang terakhir, pengorbanan anoda. Misalkan pada penggunaan magnesium dalam melindungi pipa baja yang ditanam di dalam tanah.